Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah sehat-sehat saja dan masih semangat belajar dari rumah ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kalian dalam memahami pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita hari ini akan belajar di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Ya, kalian bisa buka buku paketnya halaman 121. Ya. 121. Tentang mengenal budaya Indonesia, ya. Tentunya budaya Indonesia yang ada di Indonesia ini sangat beragam ya. Budayanya dari Sabang sampai Merauke, kita punya budaya yang berbeda-beda. Kita sekarang di Ungaran, lalu mungkin kita ke Pati. Ya, itu juga akan memiliki budaya yang sudah berbeda meskipun kita masih dalam satu provinsi Jawa Tengah. Tetapi kebudayaan antar daerah atau kebudayaan tiap-tiap daerah itu pasti berbeda. Nah, kita baca halaman 121. Di situ gambarnya macam-macam, yang atas itu macam-macam baju adat ya, baju adat negara Indonesia ya, di masing-masing daerah. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Siapa yang suka bertualang, berpergian ke daerah-daerah yang belum pernah? Nah, mungkin nanti kalau kalian dewasa bisa ya menjadi backpacker kemana-mana, bertualang, dolan seperti itu. Seperti kalau di TV itu acara My Trip My Adventure itu ya, mendatangi tempat-tempat di Indonesia yang belum pernah kita datangi, sehingga kita bisa mengenal budayanya itu sendiri ya, adat istiadatnya dan lain sebagainya. Nah, orang yang tinggal di pesisir pantai dan di pegunungan itu berbeda ya, kehidupannya berbeda, kebiasaannya juga berbeda. Kita yang tinggal di desa saja sama yang di kota itu juga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda pula, tidak ada yang sama ya. Nah, bagaimana cara menghadapi perbedaan tersebut? Nah, tidak usah terlalu dipikirkan ya. Wah, kalau aku ke kota, kok gaya hidupnya mereka seperti ini? Apakah aku bisa mengikuti? Apakah aku bisa menerimanya? Nah, dengan cara apa? Nah, karena negara kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka kita, meskipun kita berada di manapun, yang tentunya masih di satu Indonesia ya kita menghargai perbedaan itu. Kita bisa menerima perbedaan itu, perbedaan kebudayaan kita terima dengan baik ketika kita berada di daerah orang lain, seperti itu ya. Semboyan tersebut, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di lambang
negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, di mana tempatnya di bawah yang pita itu ya, yang pita itu di cengkrama kaki burung Garuda. Di situ ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jangan lupa ya. Nah, perbedaan adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri ya. Tidak malah, wah kamu beda sama saya, rasa boloku. Nah, jangan seperti itu. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi halangan untuk tetap bersatu. Dengan bersatu, kerukunan akan terjaga ya. Kita satu Indonesia tentunya harus akur, harus bersatu. Meskipun kita berbeda daerah, berbeda tempat tinggalnya, berbeda adat istiadatnya, berbeda agama, berbeda sukunya, tetapi kalau kita bersatu, kita harusnya negara kita akan semakin kuat, tidak mudah digoyahkan oleh negara lain, tidak mudah terpengaruh oleh negara lain. Nah, seperti itu ya. Kita buka lagi halaman 122. Nah, meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Di buku ini dituliskan seperti itu. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Betul tidak? Benar ya, meskipun kita berbeda-beda tetapi kita bekerja sama menjaga Indonesia. Supaya apa? Supaya negara Indonesia ini tidak hancur, tidak mudah dimasuki oleh penjajah lagi, supaya negara Indonesia ini tetap utuh ya. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila ya, tadi yang ada di kaki burung Garuda, di cengkram burung Garuda ya. Yuk. Nah, kita perhatikan contoh perilaku yang ada di buku halaman 122. Di sini ada 3 contoh ya perilaku. Kita baca dari yang atas terlebih dahulu. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Nah, ini yang dinamakan perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Seperti di kelas 3 ini ada teman kita yang agamanya Kristen ya, junior. Ketika junior masuk karena di kelas 3 itu yang agamanya selain Islam hanya satu, berarti Bu Guru ambil contoh satu itu junior ya. Ketika junior masuk ke kelas, dia tidak dikucilkan sama temannya, dia bisa diterima oleh teman-temannya yang berbeda agama dengannya, yang rata-rata semua Islam ya. Kita bisa menerima, kita juga tidak mengucilkan junior, begitu ya. Itu hanya contoh yang ada di kelas 3 ini. Lalu contoh yang bawahnya, Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Nah, ini perbedaannya dari mana? Perbedaannya ada di suku bangsa. Kita di sini kebanyakan orang suku Jawa. Ya, kita bisa menerima teman dari suku Dayak misalkan, suku Asmat itu ada yang di Papua ya. Lalu mungkin kita bisa menerima dari suku Bali, kita terima dengan baik. Kita juga berteman, tidak membeda-bedakan. Seperti halnya contoh yang ada di buku ini. Meskipun berbeda suku, tetapi mereka berteman dengan baik. Mereka bisa menghormati perbedaannya. Contoh yang ketiga, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Nah, kalau ini perbedaannya apa? Perbedaannya tentang pendapat. Ketika kita berorganisasi atau mungkin contohnya di dalam kelas ini, kita disuruh mengemukakan pendapat kita tentang negara Indonesia ya. Antara si A, dia mengemukakan pendapat seperti ini, negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Lalu si B
juga berbeda pendapatnya. Negara Indonesia adalah negara yang paling banyak pegunungannya. Nah, mungkin si C tidak terima, tidak seperti itu. Negara Indonesia yang lebih luas yaitu lautnya. Nah, itu perbedaan-perbedaan antara teman itu sebaiknya tidak jadi masalah ya. Jangan kita meskipun kita berbeda pendapat, kok kamu tidak sepaham sama saya, orang bolaku awas mengko ya, mengko balik sekolah tak cegat. Nah, tidak boleh seperti itu. Ketika kita mengukakan perbedaan kita, pendapat kita yang berbeda dari teman, ya sudah, tidak apa-apa. Dan kita pun juga harus bisa menerima pendapat dari teman yang lain. Jangan saklek ya. Saklek ini tidak bisa digoyahkan. Ini ya ngene ra entuk dibantah. Nah, jangan seperti itu. Nah, sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku, bangsa, dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Seperti itu ya. Semoga penjelasan sedikit ini membuat kalian bisa memahami. Nah, langsung saja kita buka halaman 124 ya. Di sini ada gambar jalan yang berkelok-kelok. Kita lihat. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Ketika kalian berada di jalan, pastikan kalian melihat banyak rambu lalu lintas ya, yang tidak boleh belok kanan, dilarang stop berhenti, dilarang parkir, terus jalan lurus, jalan terus, lalu daerah longsor dan banyak lagi yang lainnya ya. Rambu-rambu itu contohnya ada di buku paket halaman 124. Di sini ada contoh rambu-rambu lalu lintas ya. Ini artinya jalan berkelok ya. Ini lalu yang ini jalan licin. Terus yang ini apa ini ya? Jalan berkelok-kelok. Daerah longsor ini ya, ini gambarnya seperti ini artinya daerah longsor. Nah, itu sedikit contoh gambar atau simbol rambu-rambu lalu lintas dengan artinya. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian mencari 10 gambar atau 10 simbol lalu lintas yang ada di internet boleh. Di buku boleh kalau bukunya yang sudah tidak terpakai ya tentunya, atau mau beli poster. Kalau beli poster sih sepertinya mahal ya, tapi ya terserah kalian. Yang penting kalian mencari 10 simbol lalu lintas 10. Nanti 10 ini kalian gunting lalu ditempel di satu lembar kertas HVS. Simbolnya itu harus sudah sama artinya ya, gambar simbol seperti ini tadi, terus bawahnya ditulisi artinya apa, artinya mau diketik sekalian juga tidak apa-apa, malah lebih bagus dan lebih rapi ya. Atau kalau kalian menemukan gambar yang di bawahnya sudah ada artinya sekalian, dipotong aja, di print nanti dipotong kalau mencarinya lewat internet ya. Tapi kalau misalkan kalian mau membeli poster itu juga tidak apa-apa, posternya digunting dengan
arti simbol tersebut apa, artinya apa. Nanti ditempel 10 ya, 10 simbol saja. Mungkin nempelnya terserah mau nempel yang bentuknya bagaimana, yang penting rapi begitu. Dan jangan lupa tugasnya itu diberi nama dan diberi tanggal ya. Nah, sekian dari Bu Devi. Semoga apa yang Bu Devi sampaikan hari ini kalian bisa memahami dengan baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan karena kita sebentar lagi akan melaksanakan penilaian akhir semester ya. Nah, terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.